Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia, salam semangat pagi penuh harapan. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat datang di channel PHI, Penyembuhan Holistik Indonesia, bersama saya Imron Wong. Ini adalah konten pertama saya di video ini yang kebetulan saya rekam tepat di tanggal 17 Agustus 2024. Karena itu saya ingin juga mengucapkan kepada semua Anda orang Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024, Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka. Ini penting saya sampaikan guys, karena tagline tentang merdeka ini yang akan saya bagikan dalam seluruh konten-konten saya pada channel ini. Penyembuhan Holistik Indonesia, channel ini saya sengaja buat dan saya ingin persembahkan bagi Anda semua yang barangkali hari ini sedang tidak baik-baik saja, atau merasa tidak sedang baik-baik saja, atau barangkali Anda ingin mengantisipasi agar di masa depan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik-baik saja. Lebih jelas mungkin saya akan bilang bahwa channel ini saya peruntukkan bagi Anda yang mungkin sakit, yang mungkin tertekan oleh banyak ujian kehidupan dan pencobaan dalam kehidupan Anda, yang mungkin sedang merasa terpuruk dan sulit bangkit, yang mungkin sedang tertimpa oleh banyak masalah dan ujian kehidupan. Untuk semua Anda yang tidak baik-baik saja, izinkan saya dengan rendah hati berbagi energi kesembuhan ilahi ini kepada Anda. Energi kesembuhan ilahi sepenuh cinta yang tanpa syarat, unconditional love. Nanti di bagian akhir, di bagian lain tentu saya akan jelaskan kepada Anda energi apa yang saya akan bagikan Anda. Tetapi paling tidak di awal konten ini saya akan bilang bahwa nanti pada akhirnya pasti Anda akan menyadari bahwa seluruh semesta alam ini, termasuk kita yang manusia, adalah entitas energi, dan betapa dahsyatnya energi gelombang elektromagnetik itu bermanfaat untuk kita semua. Bukan hanya dalam soal-soal teknis, misalnya Anda menggunakan Android, smartphone, iPhone, laptop dan seterusnya, sehingga suara saya dapat Anda dengar, bahkan mata saya pun Anda bisa tatap. Dan percayalah, ada koneksi di antara kita melalui gelombang elektromagnetik itu yang ternyata begitu dahsyat untuk menyehatkan dan memulihkan kita dari semua penderitaan dunia. Nanti di bagian lain saya akan jelaskan. Tapi sekali lagi, konten-konten saya pada channel Penyembuhan Holistik Indonesia tentu saya arahkan, saya peruntukkan bagi Anda yang jelas-jelas sakit, yang jelas-jelas sedang terpuruk, yang jelas-jelas sedang luka hati, luka batin, trauma, anxiety, kecemasan berlebihan, kekhawatiran, ketakutan, dan berbagai macam hal. Mungkin ada banyak masalah dalam soal kesehatan, percintaan, karir, keuangan, bisnis, soal anak-anak, soal rumah tangga, dan seterusnya. Seberapapun sulitnya Anda hari ini mencerna segala sesuatu yang positif dalam pikiran Anda, please dengar kalimat saya. Anda cukup mendengar suara saya. Ini adalah energi ilahi, energi kesembuhan untuk Anda. Anda hanya perlu mendengar melalui gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh Anda. Dan izinkan semesta, izinkan Tuhan yang Anda sembah dan Anda puja itu mulai bekerja pada tubuh Anda dengan seluruh organnya. Barangkali ada di antara kita selama ini salah berpikir,
ya, sehingga menyebabkan neurotransmitter kita mengalami zigzag dan bertabrak-tabrakan yang menimbulkan stres, bahkan mengarah kepada depresi. Please, Anda cukup mendengar suara saya. Mungkin banyak hal yang Anda masih sulit pahami di bagian awal ini, tapi percayalah, di bagian-bagian konten-konten saya yang lain nanti saya akan jelaskan, saya akan bikin Anda paham bahwa semua kemuliaan, bahwa semua kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan itu seluruhnya adalah hak Anda, juga hak saya. Dengar, ada cinta yang tanpa syarat yang seharusnya membuat hidup kita jauh bernilai dari ini semua. Please, izinkan gelombang elektromagnetik yang menghantar suara saya. Anda cukup mendengar, Anda cukup ikutin, tetapi saya mengetuk pintu hati Anda. Jangan keraskan hatimu. Mari mulai berpikir. Ya. Jadi saya ingin Anda berpikir. Kenapa kata berpikir ini saya tekankan, guys? Karena di luar sana ada banyak orang yang sebenarnya bisa berpikir, pasti bisa berpikir. Karena kita masing-masing dikaruniai otak, akal budi. Tetapi intimidasi dunia, tekanan, mungkin persoalan-persoalan, atau bahkan maaf, ada warisan dari leluhur yang membuat seseorang tidak mau berpikir. Bisa berpikir, tetapi tidak mau. Maka melalui channel ini di konten awal saya ingin mengetuk pintu hati Anda. Yuk, jangan keraskan hatimu. Mari buka pikiranmu. Dan di awal konten yang sama ini saya bilang, dengar guys, dengar. Siapapun Tuhan yang Anda puja, Anda sembah, Anda kagumi hari ini, lihatlah. Kalau Anda bilang bahwa Tuhan itu satu dan maha besar, maha kasih dan sayang, maha cinta Dia, maha suci, dan semua maha lainnya, maka Tuhan sesungguhnya adalah satu. Dan itu artinya Tuhan itu terbuka. Mari Anda coba satu ketika keluar rumah dan lihatlah ke atas. Langit begitu terbuka, bumi terbuka, ilmu terbuka, rizki terbuka, kesehatan terbuka, ya, kebahagiaan, kemakmuran, semuanya terbuka. Jadi saya ingin, please, yuk mulai buka pikiran. Karena barangkali ada mental block yang membuat kita tertutup, sehingga kita jadi punya begitu banyak masalah. Mungkin kesehatan, mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga, mungkin anak-anak, mungkin ada banyak hal yang mungkin jadi begitu sulit karena kita tertutup. Saya ingatkan sekali lagi, siapapun Tuhan yang Anda percaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah yang maha besar, maha suci itu, sesungguhnya begitu terbuka. Langit terbuka, rizki terbuka, kesehatan terbuka, kebahagiaan terbuka. Terus kenapa Anda berada pada posisi sakit? Kenapa? Nanti di bagian konten-konten saya berikutnya, saya akan membuat Anda semua paham, lalu menyadari. Ini penting guys. Di level pengetahuan, itu ada 3 yang jelas-jelas Anda mulai pikirkan hari ini. Level pertama, sekedar tahu, just to know. Ya, ada banyak orang di dunia ini yang tahu siapa Tuhan. Tahu guys. Ya, kalau ditanya Tuhan itu siapa, semua orang bisa berkata-kata. Tuhan itu apa? Tapi apakah orang memahami siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja? Pertanyaan mulai berat guys. Pertanyaan yang lebih berat berikutnya adalah, siapa, sadar enggak seseorang itu tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita? Maka yang paling penting adalah kesadaran. Dan itu sebabnya orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu bukan berarti orang-orang yang supranatural, orang-orang yang ahli klinik, orang-orang yang pintar, hal-hal yang goib, bukan guys. Orang spiritual adalah orang yang sudah nalar, orang yang sudah sampai pada kesadaran, termasuk adalah kesadaran tentang diri sejati. Ini penting loh guys. Ini sangat penting. Sekali lagi saya ingatkan,
Kalaupun ada banyak hal yang mungkin Anda masih kurang memahami kalimat-kalimat saya, please, makanya penting bagi Anda untuk subscribe channel ini, kemudian klik lonceng notifikasinya, agar Anda terus bisa mengikuti channel ini. Percayalah, sepenuh cinta yang murni dari ilahi, sepenuh cinta semesta, energi itulah yang akan saya bagikan kepada Anda untuk menyembuhkan dan memulihkan Anda. Ketahui, pahami, dan sadarilah bahwa Tuhan yang menciptakan Anda dengan cintanya. Ya, oleh cinta Anda diciptakan, dengan cinta Anda diciptakan, dan untuk cinta Anda diciptakan. Cinta itulah yang akan memulihkan dan menyembuhkan Anda, sehingga Anda berbahagia dunia dan akhirat. Maka please, buka hati, buka jiwamu untuk lebih bersabar lagi. Dengarkan, Anda hanya cukup mendengarkan kalimat-kalimat saya. Percaya satu hal, nanti di bagian lain saya akan jelaskan bagaimana gelombang elektromagnetik itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh dan mental jiwa kita, bahkan sampai spiritual kita. Jelas ya guys ya, itu hanya sebagai pengantar. Jadi saya mengingatkan lagi dan lagi, konten saya adalah untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang terpuruk, untuk orang-orang yang merasa menderita, untuk orang-orang yang merasa tidak beruntung. So, jika Anda hari ini merasa baik-baik saja atau bahkan berjaya, atau bahkan Anda merasa tidak perlu mengantisi apapun karena Anda yakin tidak akan pernah jatuh, please skip saja video saya. Video ini pasti bukan untuk Anda. Jelas ya guys ya? Jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Konten pengantar saya hari ini saya ingin beri judul sederhana, meskipun agak terlihat lucu gitu, tetapi judulnya adalah Who am I? Who am I? Siapa saya? Jujur kacang hijau. Siapapun Anda yang mungkin sedang terbaring di pembaringan karena sakit, mungkin Anda berada di rumah-rumah sakit, mungkin Anda berada di satu kamar yang sendiri, sepi dan tidak ada siapapun. Mungkin Anda dalam suasana yang mungkin sedang terpuruk dan Anda merasa begitu kesepian sekalipun. Pernahkah terlintas pertanyaan ini dalam pikiran Anda? Sebenarnya gue ini siapa? Aku ini siapa? Saya ini siapa sebenarnya? Ini penting sekali di awal konten ini saya pertanyakan. Saya ajak Anda untuk berpikir. Karena kadang-kadang kita lebih banyak terjebak oleh indera-indera fisik kita guys. Kita kenal ada panca indera, dan yang paling banyak menjebak kita adalah mata dan telinga. Karena itu, apa yang kita persepsikan dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam alam bawah, dalam sadar dan alam bawah sadar kita, seringkali hanya persepsi-persepsi duniawi tentang materi dan kebendaan. Karena itu begitu ada pertanyaan, who am I? Siapa sih gue sebenarnya? Maka ada banyak orang yang menyebut bahwa saya Ferguson, saya Barbara, saya Sonio, saya Kobita, saya Ultraman, saya Gatot Kaca, saya whatever, siapapun. Saya orang Jawa, saya orang Batak, saya orang Sunda, saya orang Barat, saya orang Jepang. Semua, saya orang Islam, saya orang Hindu, saya orang Kristen. Guys, itu semua adalah persepsi yang dibangun dalam pikiran kita. Dan yuk mulai, jangan hanya sekedar tahu, tapi pahami lalu sadari bahwa semua yang saya sebut tadi itu hanyalah identitas, itu hanyalah merek luar kita guys ya. Anda disebut orang Jawa karena Anda lahir di tengah keluarga Jawa, yang suami istrinya Jawa, lalu tinggal di perkampungan Jawa, maka Anda disebut orang Jawa. Begitu juga dengan Anda yang lahir di tengah keluarga Batak, di Sumatera Utara sana, di Medan sana, karena bapak ibu Anda bermarga Batak, Anda jadi orang Batak. Itu identitas duniawi. Kemudian Anda disebut, mungkin Anda beragama Hindu, orang Buddha, Katolik dan seterusnya. Itu karena Anda dilahirkan di tengah keluarga Hindu, keluarga Muslim, keluarga Katolik, Kristen dan seterusnya. Itu hanyalah merek dunia kita. Yang orang tidak sampai adalah, ini yang saya jujur guys, saya mengalami ujian dalam sakit tubuh dan mental. Bukan sebentar guys, 48 tahun lamanya. Saya seringkali
ada pertanyaan yang menggelitik sebenarnya. Karena ketika Anda sudah tidak usah cerita dewasa, kalau Anda hari ini adalah anak kelas 1 SMA, umur 16 tahun, Anda pasti sudah tahu, apalagi Anda yang sudah dewasa, bahwa kita disebut mati kalau nyawa kita, ruh kita, spirit kita terlepas dari raga kita. Semua kita tahu itu. Tetapi justru kebanyakan kita lebih fokus pada hal-hal yang duniawi, yang kita sebenarnya sudah tahu bahwa itu adalah fana dan itu pasti terbatas. Makanya iman Muslim mengajarkan misalnya iman atas kematian, harus ada saatnya mati, guys. Ya. Dan mati itu adalah terlepasnya raga dari nyawa. Jadi apa yang paling penting sebenarnya dalam hidup ini? Beberapa orang keliru memaknai ini, guys. Kita harus mulai menyadari bahwa pikiran kita, perasaan kita yang adalah produk dari otak, itu adalah produk dunia, produk bumi. Sementara kalau kita tahu ketika kita melayat takziah, katakanlah gitu, ketika seseorang meninggal, berpulang ke rahmatullah atau kembali kepada Tuhan, yang kembali apa, guys? Nyawa kita, bukan spirit kita, ruh kita. Tetapi banyak di antara kita yang menghebohkan hal-hal yang duniawi justru. Ya. Jadi saya mengingatkan ketika ada pertanyaan, who am I? Sesungguhnya itu adalah pertanyaan yang paling mendasar. Dan itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang sudah terbangkitkan spiritualnya. Karena itu saya ingin menggedor batin Anda malam saat ini, guys. Coba mulai sadari. Ya, Anda disebut hidup karena masih ada nyawa, masih ada ruh, masih ada spirit di dalam tubuh Anda. Ya, ketika kita semua mati, ruh itulah yang kita percaya kembali kepada Tuhan Sang Khalik Ilahi Robi itu. Nah, ini dari sini Anda mulai harus memahami bahwa percaya atau tidak percaya, ada spirit ilahi di dalam tubuh kita. Anda yang Muslim dan Nasrani barangkali ada dalam penciptaan bahwa kita ini debu tanah, kemudian dihembuskan nafas kehidupan, Dan itu artinya orang-orang spiritual yang sudah dibangkitkan kesadaran, itu adalah orang-orang yang sudah sampai pada kesadaran terdalam atas diri sendiri, bahwa kita adalah noktah-noktah ilahi. Kita adalah cipratan, kita adalah titik-titik Tuhan itu. Kesadaran inilah yang membuat orang-orang spiritual akhirnya mengerti bahwa Tuhan yang Maha Besar itu adalah lintas batas, adalah penuh cinta dan menyayangi semesta alam dengan cinta yang tanpa batas. Karena itu orang spiritual tidak lagi membedakan, tidak lagi orang spiritual misalnya mengkotak-kotakan, oh kamu Hindu, kamu Muslim, kamu Kristen. No. Karena spirit kita satu sesungguhnya. Kita hanya dibedakan oleh merek-merek. Oh, gue Ferguson. Lo siapa? Lo Johnny. Oh, lo siapa? Itu merek duniawi. Itu adalah bungkus kita. Ini yang terpenting. Karena yang akan kembali kepada Sang Khalik Ilahi Robi adalah nyawa kita, ruh kita, spirit kita. Di bagian konten-konten lain nanti akan saya kupas tuntas bagaimana ini semua berpengaruh atas kesehatan tubuh, fisik, dan mental jiwa Anda. Nanti pada saatnya, supaya Anda semua, kita semua sadar bahwa sesungguhnya meskipun kita berada di bumi, tetapi kita bukan makhluk bumi. Karena badan tubuh raga kita ketika kita mati dikubur ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Nyawa kita yang kembali kepada Tuhan Sang Khalik Ilahi Robi itu. Makanya kesadaran awal, yuk mari buka pikiranmu, pikiran Anda. Kalau Anda dipertanyakan siapa saya adalah noktah ilahi. Kesadaran ini penting. Makanya dalam konteks perkembangan SQ, spiritual question, orang-orang dengan spiritual tinggi adalah orang-orang yang selalu sadar atas kehadiran Tuhan, God presence dalam hidupnya. Bayangkan jika seseorang sudah sadar bahwa dirinya adalah bagian, dirinya adalah titik Tuhan.
ya, cipratan spirit ilahi, noktah-noktah ilahi itu, orang tentu sudah bisa membatasi, oh ini buruk, ini baik, ini benar atau tidak benar, ini bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk hidup saya. Orang tentu akan menyadari ini. Apakah banyak orang yang tidak menyadari itu? Ada banyak, guys. Bahkan di luar sana Anda bisa mendengar setiap hari berita-berita bagaimana orang yang setiap hari menyebut nama Tuhan bisa puluhan kali, tetapi melakukan kesalahan-kesalahan kepada atas kemanusiaan. Anda berkali-kali mendengar ini, bahkan ya siapapun, mungkin tokoh agama apapun, ternyata bisa melakukan kejahatan seperti korupsi misalnya, maksiat misalnya, dan seterusnya. Kenapa? Pernahkah Anda berpikir itu? Karena mereka terpersepsi dari kecil, sejak kecil, ya, bahwa Tuhan berada di luar diri, ya. Maka banyak orang yang tidak menyadari ada spirit ilahi, ada titik Tuhan dalam dirinya. Selalu teriak-teriak, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Ya Tuhan, apa salah dan dosaku? Dan seterusnya. Memposisikan Tuhan sebagai oknum di luar diri. Ya, jika Anda bertanya kepada saya, bagaimana saya menggeser keyakinan saya, belief system saya ke arah spiritual. Ketika anak saya kelas 3 SD mulai menyerang saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang kebetulan barangkali anak saya ini orang awam bilang cerdas gitu. Dia bertanya, "Pak, Tuhan itu di mana?" Orang bilang di atas sana. Di atas sana mana, Pak? Planet Mars kah? Bulan kah? Matahari kah? Atau planet Neptunus? Jupiter kah? Pluto kah? Di mana, Pak Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda juga tidak pernah terlintas. Karena kita terdogma dan terdoktrin seolah-olah bahwa Tuhan berada di luar diri. Padahal jelas-jelas jika Anda Muslim, Anda jelas pernah mendengar nasihat iman ini, nasihat spiritual ini. Tuhan itu bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Berkali-kali mungkin kita mendengar ini. Bagaimana mungkin kita masih memposisikan Tuhan sebagai oknum di luar diri, sehingga kita akhirnya apa? Kita bebas melakukan apa saja yang bahkan menyakiti kemanusiaan, merugikan kemanusiaan, menjahati kemanusiaan. Itu sebabnya saya ingin di konten pengantar pertama saya ini, who am I? Yuk mari jawab, guys. Anda yang hari ini mungkin sedang susah, sedang sakit, sedang merasa menderita, jawab. Mari lihat, fisikku ini bukan apa-apa. Suatu ketika akan dimakan cacing tanah. Tapi aku perlu mengamankan diri sejatiku. Karena itu adalah titik Tuhan. Itu adalah noktah-noktah ilahi. Itu adalah spirit ilahi. Nanti di bagian konten lain saya akan bikin Anda paham lalu menyadari bahwa ketika kita salah mengelola spirit ilahi itu, itulah yang membuat sel-sel otak kita, neuron, proton, elektron, dalam neurotransmitter, dalam transmisi gerakan-gerakan stimulus otak akhirnya zigzag dan bertabrak-tabrakan, dan itu akhirnya menimbulkan banyak sakit baik fisik maupun mental. Maka please, saya ingin kembalikan Anda back to basic, back to nature. Sadari bahwa Anda sejatinya bukanlah fisik Anda, bukanlah nama Anda secara dunia, bukanlah suku Anda, bukanlah agama Anda, bukanlah bentuk muka Anda, bukan hal-hal yang fisik. Tapi Anda adalah cipratan spirit ilahi, noktah ilahi. Titik Tuhan ada dalam diri Anda. Itulah sebabnya orang-orang spiritual yang SQ-nya tinggi selalu membatasi diri untuk tidak melakukan kejahatan, baik pada dirinya sendiri, orang lain, makhluk lain, dan alam semesta. Karena ada Tuhan dalam diri saya. Saya tidak ingin mengajarkan Anda bahwa Anda dan saya adalah Tuhan. No. Bahkan ketika semua manusia di dunia digabungkan menjadi satu dan itu menjadi Tuhan. No. Tuhan bahkan jauh lebih besar daripada itu. Ibarat seperti air. Kita adalah cipratan air. Tapi apakah kita kalau ketika berkumpul kita menjadi satu lautan dan itulah Tuhan? No. Saya hari ini mengimani bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang tiada yang setara dengan Dia. Jelas-jelas Tuhan yang tidak bisa kita definisikan, saking maha besarnya.
maha suci, maha ajaib. Saya hanya ingin mengingatkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin sakit, mungkin rumah tangga porak-poranda, mungkin bisnis hancur lebur, yuk mulai sadari. Ketika saya mengajak Anda untuk bertanya, who am I? Siapa gue sih? Sadari guys, Anda adalah titik Tuhan. Ada spirit ilahi. Barangkali itulah yang selama ini kita keliru. Tidak mengkoneksikan spirit kita itu, nyawa kita itu, ruh kita itu dengan Tuhan sang sumber hidup. Itulah yang membuat pikiran dan perasaan kita menjadi zigzag dalam neurotransmitternya. Dan itulah yang memunculkan banyak energi negatif masuk ke dalam badan kita. Orang agama memaknai ini sebagai iblis. Maka saya sering ngejuk dengan kawan-kawan, kalau mau lihat iblis, lihat hantu, gak perlu ke hutan-hutan, pohon besar, rumah angker dan seterusnya. Karena iblis lebih banyak berada dalam diri manusia. Jadi pertanyaan saya pada konten pertama saya ini adalah, who am I? Siapa gue? Ini pertanyaan ini harus berlanjut guys. Karena pada akhirnya nanti Anda harus sampai pada kesadaran tentang apa yang namanya misi jiwa. Misi jiwa. Betul bahwa kita adalah spirit ilahi yang sama, terlepas dari merek dunia Anda, bungkus-bungkus Anda apa. Tetapi secara dunia, kita semua diberikan talenta-talenta yang berbeda satu dengan lain. Maka kita semua masing-masing adalah unik dan spesial di hadapan pencipta kita. Nanti pada saatnya saya akan ceritakan ini banyak hal. Saya hanya ingin mengingatkan, barangkali apa yang terjadi mungkin buruk dalam pengertian kita itu adalah karena kesalahan kita yang tidak mengkoneksikan dengan benar spirit kita, nyawa kita, ruh kita dengan Tuhan sang sumber hidup itu. Ada banyak orang bertanya, bagaimana cara mengkoneksikan itu? Saya tipikal orang yang suka napak tilas gitu. Saya belajar agama-agama dan saya bersyukur saya akhirnya mendapatkan makna bahwa seperti dicontohkan oleh Nabi dan Rasul di kitab-kitab suci Anda pasti sudah ada semua catatan tentang ini guys, ya, bahwa mereka menjadi begitu dekat kepada sang kalik ilahi roh itu dengan penyendirian, dengan penyepian diri, dengan pengosongan diri, dengan keheningan batin. Itu paling penting. Maka dalam konsep sukses spiritual, orang-orang yang bisa menyendirikan dirinya, memberikan waktu bagi dirinya sendiri untuk berdiam diri, itu sesungguhnya sedang berdialog secara mendalam dengan diri sejatinya. Jadi saya pikir untuk tahap pertama itu dulu yang saya sampaikan. Guys, kita semua, Anda dan saya adalah titik Tuhan. Ada spirit ilahi dalam diri kita yang mungkin kita selama ini belum mengkoneksikannya dengan benar. Anda boleh tempuh cara berdoa, dengan cara sembahyang, dengan cara bersujud, dengan cara bersimpu, dengan cara apapun untuk koneksikan itu. Tapi saya lebih memilih untuk lebih banyak berdiam diri. Saya berdiskusi dengan diri sejati saya. Anda tidak perlu berpikir apapun. Saya juga bukan mentor meditasi yang ahli dalam mengajarkan ini. No. Ada banyak cara. Bahkan orang ketika alergi mendengar kata meditasi misalnya, dia bisa sambil rebahan, sambil sandaran di kursi. Meditasi secara prinsip hanya. Nanti saya juga akan jelaskan. Kalau ada nasihat spiritual tadi, Allah itu bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Maka saya mengajak teman-teman yang mungkin anti alergi dengan kata meditasi, kata penyepian, kata penyendirian. Anda hanya perlu dalam kesendirian itu menikmati denyut nadi Anda dan alur napas Anda. Karena itulah yang membuktikan Anda hidup tanpa melibatkan pikiran dan perasaan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Maka kepada teman-teman yang pernah sakit, saya pernah sakit terkapar parah guys. Saya hanya menikmati denyut nadi saya sambil terus tersenyum karena saya punya pengharapan. Sebagaimana nasihat kata spiritual ini, belajarlah menjadi manusia bumi meskipun kamu tidak dari bumi. Akhirnya saya menyadari ketika saya sakit parah, oh iya,
saya tetap tersenyum, saya tetap bersyukur karena saya sadar yang akan kembali kepada Sang Khalik Ilahi Robi, Tuhan yang saya sembah itu adalah spirit saya, adalah nyawa saya, adalah ruh saya. Sementara badan saya tetap akan dimakan cacing tanah, menjadi tanah kembali. Kira-kira gitu ya guys ya. Jadi koneksikan, mulai koneksikan, mulai nikmati denyut nadi Anda dalam kesendirian, dalam kesusahan Anda, dalam tangis Anda. Nikmati hembusan napas Anda. Teruskan seperti itu ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya, karena dengan cara itu Anda mengkoneksikan energi Anda dengan energi cinta murni, cinta ilahi yang akan saya bagikan kepada Anda, menjadi energi penyembuhan. Saya percaya 1, 2, 3 orang yang baru mengikuti konten ini sudah mulai disembuhkan, sudah mulai dipulihkan demi cinta yang tanpa syarat dari Tuhan dan semesta, yang ingin membahagiakan dan memakmurkan Anda dan saya. Jelas ya guys ya. Sedemikian jauh itu dulu yang saya sampaikan. Barangkali Anda yang jangan lupa tadi saya ingatkan, klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar energi Anda langsung terkoneksi dengan energi gelombang elektromagnetik yang saya kirim ya. Anda yang bisa mendengar suara saya, dengarkan saja. Anda yang bisa menatap mata saya, tataplah mata saya. Ya, ada energi cinta yang saya ingin alirkan untuk menyembuhkan Anda. Ya, barangkali Anda yang mulai tergerak untuk berdonasi, bersedekah, amal kebaikan dan seterusnya, Anda boleh klik di deskripsi video ini. Atau barangkali Anda yang merasa membutuhkan pencerahan berikutnya atas apapun kegundahan, sakit, penderitaan apapun, yang merasa diskusi dengan saya, Anda juga boleh klik nomor WA ada di bagian deskripsi. Silakan, saya ingin bilang kepada Anda, seberapapun Anda merasa sepi dan sendiri dan terpuruk, izinkan saya menjadi teman baik yang akan terus bilang kepada Anda, Anda juga berhak sembuh dan Anda pasti pulih demi cinta tulus dari ilahi itu. Amin ya guys ya. Terima kasih untuk mendengarkan konten pembukaan ini. Saya akan lanjutkan konten berikutnya. Saya terus berdoa semoga Anda semua segera sembuh dan dipulihkan demi kesuksesan dunia akhirat Anda. Amin. Terima kasih. Saya Indron Wong. Semoga Anda semua berbahagia.